saya akan stop impor. Di stop betul. Karena impor pangan, impor garam, gula, beras, padi itu menyengsarakan petani kita. Dulu kan saya janji waktu saya kampanye kan gitu. Saya stop. Saya akan stop utang. Jadi kan begitu waktu itu saya bukan presiden Bapak, bukan saya. Kan begitu. Jadi betapa puasa itu penting. Harus bahkan. Jadi kalau kita masih dengar ada orang yang mengatakan bahwa di masjid jangan ngomong politik dong. Di masjid ngomong yang adem-adem aja, ngomong soal puasa. Entar lagi puasa nih ya, kita bagaimana puasa yang benar, gimana hal-hal yang membatalkan puasa, apa fadilah-fadilah puasa, amal-amal apa yang kita utamakan untuk kita amalkan waktu puasa. Begitu-begitu aja, jangan ngomong soal politik. Ya, nggak boleh. Nah kalau ada orang ngomong seperti itu, siapapun Pak, siapapun dia, mau jamaah kita, mau imam masjidnya, mau pengurus masjidnya, mau aparatnya segala macam, tanya sama orang itu, betul. Kalau namanya Yogi, kita tanya Jok. Kalau namanya Toti, tanya Tot. Kalau namanya siapa lagi gitu ya, tanya, betul. Nabi sampean sopo. Nabi yang saya niru itu sopo. Kalau Nabi saya, Nabi Muhammad SAW di masjid juga berpolitik. Memang Rasulullah di masjid membina umat, menanamkan akidah, tauhid yang kokoh, yang teguh, yang kayak batu karang. Memang di masjid Rasulullah mengajarkan bagaimana cara takbir, angkat tangannya, bagaimana baca iftitahnya, diajari memang. Bagaimana bacaan kainnya, ruku, sujudnya, posisi itu diajarkan memang betul. Tapi jangan lupa, dari masjid juga Rasulullah menulis surat kepada para kaisar, para pembesar, para penguasa, para raja, mengajak berislam. Memang Muhammad waktu itu menulis sebagai Rasul, tapi Muhammad SAW pada waktu itu juga menulis sebagai kepala negara, jangan salah. Di Madinah, Muhammad bin Abdullah SAW itu selain sebagai nabi juga kepala negara, maka dia membuat surat-surat komunikasi diplomasi dengan kepala negara yang lain, dan itu distempel suratnya. Di tangan kiri Rasul itu ada cincin Allah Rasul Muhammad, itu stempelnya. Kalau kita stempel resminya kan Garuda Pancasila. Siapa bilang komunikasi dengan raja, dengan kaisar, kepala suku itu bukan urusan politik? Dari masjid juga Rasulullah mengangkat para sahabatnya jadi gubernur. Amr bin As di Mesir, ini bisa, ini di sana, diangkat sebagai gubernur-gubernur. Nah, saya mau tanya, siapa bilang urusan gubernur bukan urusan politik? Bahkan dari masjid juga. Dari masjid juga Rasulullah mengirim pasukan perang, jangan salah. Dari masjid mengirim pasukan perang. 10 tahun Rasulullah di Madinah, itu sejarah mencatat tidak kurang dari 79 kali perang terjadi, besar dan kecil. Dan 29 kali diantaranya dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Jadi siapa bilang perang bukan urusan politik? Salah. Jadi kalau ada orang melarang soal politik, tanya, sampai ini soal kocak. John, Nabi itu siapa John? Kalau Nabi Muhammad, Nabi saya, itu seperti itu. Dan saya diperintahkan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam setiap khutbah Jumat, para khatib meminta agar ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Masuki, pelajari, pahami, amalkan Islam secara kafah, total lengkap. 114 surat, 30 juz, 6.326 ayat. Bahwa tidak atau belum semua kita bisa laksanakan, apa boleh buat. Tapi perintah kita adalah kafah. Laksanakan para ini. Nah jadi kembali ke soal diaman fitnah sebetulnya ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tadi udahlah nggak usah ikut campur, itu kan negara dan politik, nggak usah ikut. Bapak tahu yang namanya korupsi Jiwasraya yang 13 triliun itu?
Itu Pak, 13 triliun itu duitnya banyak banget loh. Saya nggak tahu kalau 100 ribuan ditaruh di ruang masjid ini cukup nggak 13 triliun Pak? Banyak banget 13 triliun. Banyak. Dan itu Pak, saya coba hitung-hitung. Kalau satu keluarga, satu istri, 2 anak, jadi 4 orang, makan satu hari 1 kilogram beras saja, 1 kilogram, seharga Rp12.000 saja, maka 1 bulan keluarga itu membutuhkan dana anggaran Rp360.000. Oke? 1 bulan untuk beli beras, keluarga itu membutuhkan Rp360.000. Dan 13 triliun yang dikorupsi itu nilainya sama dengan 44,5 juta kepala keluarga. Artinya hampir 200 juta jiwa setiap bulan makan beras dari uang itu. Itu uang kita Pak. Tiba-tiba Menteri Keuangan terbalik ya, sudah berwacana akan membailout, menalangi kerugian Jiwasraya sebesar 15 triliun dari APBN. Orang ini Pak, orang ini juga yang ketika Bank Senturi meledak membailout senilai 6,7 triliun. Jadi kelakuan manusia satu ini, perempuan satu ini memang begitu. Kalau ada perampokan, uang rakyat bukan perampoknya dicari, tapi diganti sama negara, sama uang rakyat, uang negara. Uang kita. Terus kita kok diam aja? Mau pasrah-pasrah saja? Wow, luar biasa. Tadi soal soal impor itu kan nggak semua nggak lepas dari urusan politik. Ibu-ibu ini belanja ke pasar beli garam, ada ibu kan? Bu, garam sekarang harganya berapa Bu? Garam itu setahu saya dikemas dalam kemasan per 450, betul? Garam halus itu ya, buat di meja atau buat di dapur 250 gram. Itu harganya berapa Bu? Lupa. Atau karena murah jadi ini kan 4.000 atau 5.000 satu kemasan. Kalau 5.000 berarti 1 kilo berapa? Garam 20.000, tapi 20 kan lama tuh habisnya kan garam, jadi kita nggak berasa gitu. Tapi jangan salah, garam ini juga urusan politik Bu. Jangan salah. Karena garam yang kita pakai di rumah itu bukan garamnya orang Madura, bukan garam orang Sumenep. Sekarang ini saya 3 kali keliling Jawa Timur dalam tempo 3 bulan ini. 2 bulan ini bahkan sekali berangkat di 4-5 hari 6-7 kota keliling. Pamekasan, Probolinggo, Malang Kabupaten, Malang Kota, Jember, hampir semua. 5-6 kota sekali jalan, 5-6 hari. Ketemu dengan tokoh-tokoh segala macam, kita diskusi dan sebagainya. Soal kita, itu mereka mengeluh. Kami dalam itu, Pak, kita bikin garam nggak laku Pak, nggak laku, di gudang dikasih garis polisi, nggak boleh dikeluarin. Di Probolinggo ketemu petani tebu, kita bikin tanam tebu dibawa ke pabrik jadi gula, nggak bisa keluar, nggak laku. Bahkan polisi kasih garis polisi lain, nggak boleh keluar. Jadi garamnya dari mana? Impor. Gulanya dari mana? Impor. Dan yang mengimpor itu Pak, nggak semua orang boleh impor. Nggak semua orang boleh impor. Bapak nggak bisa impor, apalagi Bapak sehari-hari tukang bangunan begitu, maksud saya properti usahanya nggak bisa impor, nggak bisa. Yang mengimpor orang-orang tertentu yang mendapat izin impor, dan izin impor itu diberikan oleh seorang pejabat bernama Menteri Perdagangan, bukan diterbitkan oleh bandul tukang cincau yang keliling keluar masuk gang, bukan, oleh Menteri Perdagangan. Nah, Menteri Perdagangan itu jabatan politik, jangan salah. Diberikan kepada siapa? Pada konco wae. Siapa yang menyetor? Kalau garam 20.000 Pak Bu, 20.000. Itu kalau kita tahu ya, garam itu yang impor dari Australia
itu sampai ke pelabuhan Tanjung Priok utara kita di situ, itu 500 perak per kilo, Bu. 500 perak per kilo. Diolah, dikasih yodium, dikasih segala macam, dikemas, kasih biaya promosi dan sebagainya. Katakanlah jadi 2.000 perak sekilo. Berarti ada untung berapa? 18.000. Katakanlah 18.000 dari pabrik garam ke distribusi besar 10.000 deh. 10.000 lagi buat macam-macam tuh, ya kan? Buat dari sini, dari situ segala macam. 10.000 aja. Berarti untung 8.000, Pak. 8.000 per kilo. Nggak banyak sih memang. Tapi jangan lupa impornya sebanyak 3,7 juta ton. Itu artinya ada 27 triliun duit keuntungannya. Yang cuma dibagi-bagi kepada 5 sampai 10 ekor saja. Kalau dibagi 10 Pak, 27 triliun itu satu orang bisa kembali rata-rata untuk 2,7 triliun. Kalau Bapak punya uang 2,7 triliun berdasarkan surat penunjukan impor, Bapak keluarin 200 miliar buat pejabat kecil kan? Itu sebabnya partai yang tempat menteri perdagangan sangat kaya raya. Itu terjadi pada gula, pada beras, pada daging, pada bawang putih. Banyak. Itu urusan politik, jangan salah. Jangan sok-sokan ahli politik. Bapak tiap tahun datang ke Samsat, bayar SPNK ya, pajak motor, mobil, itu namanya pajak. Pajak itu diputuskan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu jabatan politik. Semuanya politik, nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nah, ini yang saya maksud bahwa ketika di zaman seperti fitnah seperti ini, kita mesti menguatkan ukhuwah. Ukhuwah itu seperti dalam perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya kan, kalian semua harusnya apa? Bersatu dalam sebuah jamaah, jangan saling berpecah belah. Kalau ayat lain misalnya di surat apa dia? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yang dibalik-balik. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kuffar, bersikap keras, tegas terhadap kekafiran, ruhama'u bainahum, dan mereka saling menyayangi sesama mereka. Jangan dibalik, sesama kita saling bengkarkan atau bengkarkan ya. Bengkarkan tahu ya. Minimal curiga deh, minimal curiga, marah, berantem. Tapi bila nama orang kafir akrabnya luar biasa, cium tangan dan sebagainya. Kemarin ingat nggak waktu masih musim pilkada pilpres, ada kafir Cina keluar masuk pesantren, nggak boleh kamu kafir ya? Boleh nggak sih? Keluar masuk pesantren, yang bikin kita miris, yang cium tangan bukan cuma santri-santrinya, kiai ustadznya cium tangan juga. Dengan televisi yang banyak itu dia siarin di mana-mana, terus setiap hari. Waduh, gila ya kira kita ini. Masuk masjid tadi jadi persoalan kafir sebetulnya. Ini cium tangan, ceramah, pidato, pakai peci, pakai sorban. Ada si Opung juga masuk masjid juga, pakai sorban, kalau ceramah juga. Aduh, luar biasa. Ada gereja dijagain juga, luar biasa. Pengajian dibubarin. Aneh negeri ini, muslim kita ini. Ruhama'u bainahum, kata Allah dalam firman tadi. Asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Nah, dengan ukhuwah yang kokoh tadi, baru kita bisa melakukan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Karena ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu akan lebih masif dan efektif kalau kita berjamaah bersama-sama. Di Ashab jangan lupa ada firman Allah, ya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, dalam barisan yang rapi, yang ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Jadi
ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Bahwa dengan berjamaah, dengan bersama-sama, dengan bersatu kita menjadi lebih kuat. Dan kalau pertanyaannya adalah apa suatu kali kemungkaran fitnah luar biasa merajalela. Apakah kita diam atau bagaimana? Tapi kalau kita merujuk kepada surat Al-Isra misalnya ayat yang ke-81 ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang dan al-haq dan akan hancur kebatilan. Telah hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan pasti hancur. Coba perhatikan ayat ini baik-baik ya Pak. Singkat tapi perlu perhatian yang rada serius. Qul ja'al haqqu. Katakanlah telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil dan telah hancur kebatilan. Jadi kebatilan itu baru bisa akan hancur kalau al-haq kebenaran ditampilkan, didatangkan, jangan salah. Kalau al-haqnya mendem, al-haqnya diam, mingkem, sembunyi, wah kebatilan merajalela. Kebatilan merajalela. Dan ini yang terjadi adalah karena hal seperti itu. Bagaimana negeri tercinta ini, negeri yang gemah pahloh jinawi ini, yang Allah anugerahi dengan sumber daya alam luar biasa ini, tidak banyak bermanfaat buat sebagian besar rakyatnya. Bagaimana muslim terbesar di dunia ada di negeri ini tidak punya peran sama sekali kecuali sebagai objek penderita. Walaupun para pejabatnya banyak yang muslim, dari presiden, kapolrinya, panglima TNI-nya, menteri-menterinya muslim, tapi yang terjadi justru muslim begitu dihinakan, ditindas, dizalimi, ulama yang ditangkap, dikriminalisasi karena kita tidak menampilkan, menampakkan, tidak mengusung kebenaran minimal di mata Allah secara memadai. Minimal di mata Allah tidak memadai. Kalau kita bikin yang soleh, yang tunduk patuh kepada Allah, yang rajin ibadah, diam saja, kebatilan sudah jalan. Bahwa kita sholat harus iya, bahwa kita berzakat, infak, sedekah harus iya, bahwa kita sahur bahkan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, witir, iya, itu penting banget. Lakukan itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa aila ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bangunlah kalian untuk bersolat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan kalian posisi yang terpuji. Itu iya, harus azamkan pada diri masing-masing untuk bertahajud tiap malam. Bukti kita kepada Allah, bukti kita tunduk pasrah patuh pada Allah. Itu penting banget. Tapi mohon maaf dengan sangat bahwa hal-hal semacam itu saja tidak cukup. Bahwa kita bersalawat pada Rasulullah, ya harus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Iya, harus bersendiri, berjamaah harus. Bahwa kita berzikir, bersendiri, bersama harus iya.